Ada banyak diskusi dalam komunitas Stoik di internet tentang bagaimana kita harus bertindak dan kebiasaan apa yang harus kita miliki untuk menjadi lebih baik dan menjalani kehidupan yang berbudi luhur, namun sangat sedikit yang dikatakan tentang kebiasaan yang sudah kita miliki yang sepenuhnya merugikan kehidupan kita. Epictetus mengatakan hal berikut: ada dua sifat buruk yang jauh lebih hitam dan lebih serius daripada yang lain, kurangnya kekunan dan kurangnya pengendalian diri bertahan dan melawan. Epictetus tahu bahwa kunci untuk hidup dengan benar adalah bertahan dan melawan kekunan, berarti tidak berhenti mengerahkan diri dan bertindak dengan cara yang benar bahkan ketika kita tidak menyukainya. Itu berarti mengembangkan cara-cara baru berperilaku yang membuat kita lebih baik, menciptakan kebiasaan baik. Tidaklah mudah, itulah sebabnya kita harus gigih. Kunci lainnya adalah perlawanan melibatkan menghindari godaan dan kebiasaan buruk yang menghancurkan kita. Kita harus menguasai pikiran kita untuk menghindari apapun yang tidak menambah nilai. Di saluran ini ada beberapa video di mana saya berbicara tentang kebiasaan stoik yang baik, tetapi saya belum membahas hal-hal yang harus kita hindari. Kebiasaan dan kebiasaan apa dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita tolak sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai menghilangkan dari hidup Anda apapun yang membuat Anda, bahasa Indonesia, lebih buruk. Hindari emosi negatif yang mengalihkan perhatian Anda atau akhiri apapun yang mencegah Anda mencapai tujuan Anda. Dalam video ini, saya akan berbicara kepada Anda tentang 9 kebiasaan yang kita semua miliki dalam kehidupan sehari-hari dan yang harus kita hindari jika kita ingin hidup sepenuhnya dan bahagia. Sebelum kita mulai, saya akan menghargainya jika Anda menyukai video ini, karena membantu saya menyebarkan filosofi ini ke lebih banyak orang. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video apapun, berlangganan dan tekan ikon lonceng 1. Berhenti membuang-buang waktu Anda. Seneca mengatakan hal berikut: kita selalu mengeluh bahwa hari-hari kita sedikit dan bertindak seolah-olah tidak akan ada akhirnya. Seneca banyak merenungkan lamanya hidup dan sampai pada kesimpulan bahwa banyak dari kita tidak benar-benar hidup. Kita hanya ada, kita membuang-buang waktu, kita melakukan hal-hal yang tidak memberi kita apapun dan menunda apa yang harus kita lakukan. Ketika kita merasa malas, kita bertindak seolah-olah kita akan hidup selamanya dan tidak menyadari bahwa waktu adalah hal yang paling berharga yang kita miliki. Tidak ada yang menjamin Anda bahwa Anda akan hidup besok atau dalam posisi untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Dalam kata-kata Marcus Aurelius, Anda dapat meninggalkan kehidupan sekarang. Biarkan itu menentukan apa yang Anda lakukan dan katakan dan pikirkan. Biarkan ini bahasa Indonesia. Refleksi tentang waktu membuat Anda tidak menyia-nyiakannya dan menghargainya sebagaimana mestinya. Langkah pertama untuk menjalani kehidupan yang baik adalah mulai mengambil waktu yang kita miliki dengan serius. 2. Berhenti berpegang teguh secara emosional pada hal-hal. Kaum Stoik percaya bahwa kita harus belajar untuk melepaskan tidak hanya pada tingkat fisik tetapi juga pada tingkat emosional. Anda telah membuat kesalahan dalam hidup Anda, jangan menyiksa diri sendiri. Dengan itu, belajarlah darinya agar tidak mengulanginya. Rasa bersalah dan penyesalan tidak membantu Anda. Ini tidak berarti bahwa merasakan emosi-emosi ini salah. Emosi-emosi ini membantu kita memahami bahwa kita telah bertindak salah, tetapi begitu kita mengerti bahwa kita telah bertindak buruk dan belajar dari situasi tersebut untuk menghindari membuat kesalahan yang sama lagi, kita tidak boleh membiarkan emosi-emosi ini terus menyiksa kita. Kita semua membuat kesalahan, jangan menderita berlebihan karenanya dan selalu mencari cara untuk tumbuh dari kesalahan. 3. Berhenti menunda-nunda. Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya sebagai berikut: Anda bisa menjadi baik hari ini, tetapi sebaliknya Anda memilih besok, atau dalam kata-kata Seneca, si bodoh dengan semua kesalahannya yang lain memiliki ini juga, dia selalu bersiap-siap untuk hidup. Kita lebih suka mengatakan saya akan melakukannya besok daripada mengatakan saya tidak akan pernah melakukannya. Meskipun berkali-kali ketika kita menunda sesuatu itu untuk tidak pernah melakukannya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, lakukanlah sekarang. Apa gunanya menunda sesuatu yang harus Anda lakukan bahkan jika Anda merasa malas?
Selalu lebih baik untuk melakukan apa yang harus Anda lakukan sekarang karena beberapa alasan. Yang pertama, seperti yang telah saya sebutkan, adalah bahwa waktu kita terbatas, dan yang kedua adalah bahwa istirahat lebih dinikmati ketika Anda telah memenuhi kewajiban Anda. Ketika Anda menunda sesuatu karena kemalasan, Anda merasa bersalah dan tahu bahwa Anda harus melakukan sesuatu daripada beristirahat. Anda tidak menikmati istirahat dengan cara yang sama karena jauh di lubuk hati Anda tahu Anda tidak pantas mendapatkannya. Bagian terburuknya adalah cepat atau lambat Anda harus memenuhi kewajiban itu sehingga Anda tidak mendapatkan apa pun dengan menundanya. Ada beberapa sensasi yang melampaui kepuasan dari pekerjaan yang dilakukan dengan baik, dan agar dapat dilakukan dengan baik itu menyiratkan melakukannya pada waktu yang tepat, tidak nanti. Berhentilah mencari keuntungan atau pengakuan dalam segala hal yang Anda lakukan. Jika Anda telah melakukan sesuatu dengan baik, jika Anda telah membantu seseorang, jika Anda telah berhasil dalam sesuatu, berhentilah mencari persetujuan atau pengakuan dari orang lain. Berpikir bahwa orang lain harus berterima kasih atas apa yang Anda lakukan untuk mereka, atau bahwa mereka harus memberi selamat kepada Anda atas apa yang telah Anda capai, hanya akan menghasilkan penderitaan bagi Anda. Anda tidak mengendalikan apa yang dipikirkan orang lain. Anda tidak mengendalikan apakah mereka menghargai atau menolak apa yang Anda lakukan. Anda hanya mengendalikan tindakan Anda. Biarkan tujuan dari suatu tindakan adalah tindakan itu sendiri, bukan pengakuan. Jika Anda melakukan sesuatu, biarkanlah karena itu membuat Anda bahagia atau karena Anda percaya itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Pengakuan dan ucapan selamat dari orang lain seringkali datang setelah kerjaan yang dilakukan dengan baik. Tetapi jika tidak ada yang mengakui usaha dan pekerjaan Anda, tidak apa-apa. Anda tidak melakukannya. Untuk itu Anda melakukannya karena itu adalah apa yang perlu dilakukan. Pahamilah bahwa berpikir dengan cara ini akan membuat Anda merasa puas dengan diri sendiri. Terlepas dari apa yang dipikirkan orang lain, lebih fokuslah untuk memberikan yang terbaik. Berhentilah melihat ke arah lain. Dalam stoicisme, salah satu kebajikan terpenting adalah keadilan. Filsuf seperti Marcus Aurelius dan Cicero berbicara panjang lebar tentang kebajikan ini dalam karya mereka untuk menjadi sarana yang tepat untuk bertindak. Bahasa Indonesia, orang lain dengan cara yang benar untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Dalam meditasi, Marcus Aurelius berbicara tentang bagaimana ketidakadilan juga dapat dilakukan ketika kita tidak melakukan apapun. Ketika ketidakadilan sedang dilakukan, tidak melakukan apapun dan membiarkannya berlalu menjadikan kita kaki tangan. Bagian penting dari menjadi adil melibatkan pencegahan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita, bahkan jika itu bukan disebabkan oleh kita. Kaum Stoik adalah individu yang menghindari konflik yang tidak perlu karena mereka percaya kita harus hidup dalam harmoni dengan orang lain. Tetapi ada situasi di mana seorang Stoik tidak dapat melihat ke arah lain saat ketika konflik yang tidak perlu menjadi yang perlu, dan saat itu terjadi ketika ketidakadilan dilakukan terhadap diri sendiri atau orang lain. Seorang Stoik harus membela diri tanpa melupakan 4 kebajikan Stoik: kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Meskipun orang lain mungkin melakukan ketidakadilan, tindakan mereka berada di luar kendali kita, tetapi tindakan kita untuk mencegahnya berada di bawah kendali kita, dan ini membuat kita bertanggung jawab untuk bertindak. Menghindari tanggung jawab itu membuat kita kaki tangan ketidakadilan, bahkan jika itu tidak diprovokasi oleh kita. Jangan takut pada perubahan. Marcus Aurelius menulis berikut ini dalam meditasinya: semuanya takdir adalah untuk berubah, untuk ditransformasikan, untuk binasa sehingga hal-hal baru dapat lahir. Segala sesuatu dalam hidup dapat berubah, baik yang baik maupun yang buruk. Mencoba untuk menjaga semuanya tetap sama selain membuat Anda fokus pada sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan, mencegah Anda menemukan banyaknya peluang yang ada dan mungkin muncul dalam hidup Anda. Jangan takut pada perubahan ini, karena perubahan itu tidak dapat dihindari dan bermanfaat. Daripada berfokus untuk menghindari perubahan, berkonsentrasilah untuk beradaptasi dengannya. Merangkul hal-hal baik yang datang dengan hal-hal baru yang muncul dalam hidup Anda. Melalui perubahan, kita bisa menjadi lebih baik, kita bisa berkembang,
Ini tidak berarti kita harus menolak yang lama atau apa yang kita miliki saat ini dalam mengejar perubahan dalam hidup kita. Jika kita puas dengan apa yang kita miliki, itu berarti kita tidak perlu takut karena kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan apapun yang dihadirkan kehidupan kepada kita. 7. Berhenti menjadi budak. Seneca menulis yang berikut ini tunjukkan padaku seorang pria yang bukan budak. Yang satu adalah budak nafsu, yang lain untuk keserakahan, yang lain untuk ambisi, dan semua pria adalah budak ketakutan. Tidak ada keadaan perbudakan yang lebih memalukan daripada yang dipaksakan sendiri. Seneca benar dalam mengatakan bahwa kita semua adalah budak dari sesuatu yang seringkali tidak kita lakukan. Bahasa Indonesia, bahkan menyadarinya kita telah lupa bahwa untuk benar-benar bebas kita harus memiliki pikiran kita sepenuhnya di bawah kendali kita dan mampu menahan godaan yang muncul dalam hidup kita. Alat terbaik untuk mencapai kebebasan dan penguasaan atas pikiran kita adalah disiplin. Mungkin lebih sulit bagi sebagian orang daripada yang lain, tetapi kita semua harus mengingatkan diri kita sendiri setiap hari siapa yang bertanggung jawab atas kita atau impuls kita atau dalam kata-kata. Epictetus, tidak ada orang yang bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri. 8. Berhenti puas dengan yang biasa-biasa saja. Berusaha untuk menjadi yang terbaik. Setiap kali Anda melakukan sesuatu dalam hidup Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya telah memberikan yang terbaik? Jika Anda melihat kembali hidup Anda akan menyadari bahwa dalam banyak situasi Anda tidak memberikan yang terbaik. Pertanyaannya adalah mengapa Anda melakukan sesuatu yang tidak pantas mendapatkan yang terbaik. Dan jika mengapa Anda tidak memberikannya, tanyakan pada diri sendiri ini dengan semua yang Anda lakukan dan selalu berusaha untuk melakukannya dengan kemampuan terbaik Anda. Kita tidak dapat mengendalikan apakah kita berhasil dalam apa yang kita lakukan. Kita tidak dapat mengendalikan apakah kita menang atau kalah. Kita tidak dapat mengendalikan apakah kita menerima pengakuan atas apa yang kita lakukan, tetapi berada dalam kendali kita untuk mengerahkan upaya maksimal dan memberikan yang terbaik. Dalam apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang berada di luar kendali kita seharusnya tidak menjadi masalah, karena puas dengan biasa-biasa saja ketika Anda memiliki kapasitas untuk melakukan sesuatu yang luar biasa tidak layak bagi Anda. 9. Jangan biarkan kecemasan mendominasi Anda dalam meditasinya. Marcus Aurelius menulis berikut ini dalam meditasinya. Takdir segalanya adalah berubah, ditransformasikan, binasa sehingga hal-hal baru dapat lahir. Segala sesuatu dalam hidup dapat berubah, baik yang baik maupun yang buruk. Mencoba menjaga semuanya tetap sama. Selain membuat Anda fokus pada sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan, mencegah Anda menemukan banyaknya peluang yang ada dan mungkin muncul dalam hidup Anda. Jangan takut pada perubahan ini, karena perubahan itu tidak dapat dihindari dan bermanfaat. Alih-alih berfokus pada menghindari perubahan, berkonsentrasilah pada beradaptasi dengannya, merangkul hal-hal baik yang datang dengan hal-hal baru yang muncul dalam hidup Anda. Melalui perubahan, kita bisa menjadi lebih baik, kita bisa berevolusi. Ini tidak berarti kita harus menolak yang lama atau apa yang kita miliki saat ini dalam mengejar perubahan dalam hidup kita. Jika kita puas dengan apa yang kita miliki, itu berarti kita tidak perlu takut karena kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan apapun yang dihadirkan kehidupan kepada kita. 7. Berhenti menjadi budak. Seneca menulis berikut ini, tunjukkan padaku seorang pria yang bukan budak. Yang satu adalah budak nafsu, yang lain untuk keserakahan, yang lain untuk ambisi, dan semua pria adalah budak untuk takut. Tidak ada keadaan perbudakan yang lebih memalukan daripada yang dipaksakan sendiri. Seneca benar dalam mengatakan bahwa bahasa Indonesia, kita semua adalah budak dari sesuatu yang seringkali kita bahkan tidak menyadarinya. Kita lupa bahwa untuk benar-benar bebas kita harus memiliki pikiran kita sepenuhnya di bawah kendali kita dan mampu menahan godaan yang muncul dalam hidup kita. Alat terbaik untuk mencapai kebebasan dan penguasaan atas pikiran kita adalah disiplin. Mungkin lebih sulit bagi sebagian orang daripada yang lain, tetapi kita semua harus mengingatkan diri kita sendiri
Setiap hari siapa yang bertanggung jawab atas kita atau impuls kita atau dalam kata-kata Epictetus, tidak ada orang yang bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri delapan berhenti puas dengan yang biasa-biasa saja berusaha untuk menjadi yang terbaik. Setiap kali Anda melakukan sesuatu dalam hidup Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya telah memberikan yang terbaik? Jika Anda melihat kembali hidup Anda akan menyadari bahwa dalam banyak situasi Anda tidak memberikan yang terbaik. Pertanyaannya adalah mengapa Anda melakukan sesuatu yang tidak pantas mendapatkan yang terbaik, dan jika ya mengapa Anda tidak memberikannya, tanyakan pada diri sendiri ini dengan semua yang Anda lakukan dan selalu berusaha untuk melakukannya dengan kemampuan terbaik Anda. Kita tidak dapat mengendalikan apakah kita berhasil dalam apa yang kita lakukan. Kita tidak dapat mengendalikan apakah kita menang atau kalah. Kita tidak dapat mengendalikan apakah kita menerima pengakuan atas apa yang kita lakukan, tetapi berada dalam kendali kita untuk mengerahkan upaya maksimal dan memberikan yang terbaik dalam apa yang kita lakukan. Segala sesuatu yang lain itu bahasa Indonesia di luar kendali. Kita seharusnya tidak menjadi masalah karena menerima hal-hal yang biasa-biasa saja. Ketika Anda memiliki kapasitas untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, tidaklah layak bagi Anda. 9. Jangan biarkan kecemasan mendominasi Anda. Dalam meditasinya, Marcus Aurelius menulis yang berikut, hari ini saya lolos dari kecemasan atau tidak. Saya membuangnya karena itu ada di dalam saya, dalam persepsi saya sendiri, bukan di luar. Kejadian eksternal bukanlah penyebab kecemasan Anda, adalah jiwa yang bertanggung jawab karena sensasi itu muncul di dalam diri Anda, karena pikiran Anda tentang masalah masa depan Anda. Kecemasan tidak membantu Anda atau membuat Anda lebih baik, juga tidak berfungsi untuk menyelesaikan masalah itu. Hanyalah pikiran yang menyiksa Anda. Merenungkan apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi di masa depan. Sadari bahwa apapun yang terjadi di masa depan, tidak peduli seberapa banyak ketidakpastian dalam hidup Anda mungkin telah mengatasi situasi yang lebih buruk. Sebelumnya, pahami bahwa Anda memiliki alat untuk melawan hal-hal negatif apapun yang mungkin datang di masa depan. Bedakan antara hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan dan hal-hal yang berada di bawah kendali Anda, dan pertimbangkan hal terburuk yang dapat terjadi. Dalam banyak kasus Anda akan menyadari bahwa situasinya tidak seserius yang Anda kira. Apakah Anda memiliki kebiasaan dalam hidup Anda yang ingin Anda hilangkan? Saya menantikan tanggapan Anda di komentar. Saya harap video ini membantu Anda untuk bebas dari kebiasaan yang kita semua miliki dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak ada gunanya bagi kita menghilangkan kebiasaan ini dan memasukkan yang baru ke dalam hidup Anda. Seperti yang dijelaskan di saluran ini adalah jalan untuk menjalani kehidupan yang damai, bahagia, dan bermakna. Sampai jumpa di lain waktu asing.